Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang terbaik. Amin. Perkenalkan, saya Samsul Bahri. Saya di sini mewakili perkumpulan Brandilog Sosiologi Indonesia akan memberikan pengantar seminar online dengan tema New Normal Pasca COVID-19. New Normal atau normal baru adalah kehidupan yang akan kita jalani dengan berbagai perubahan perilaku serta tatanan sosial masyarakat yang baru dalam sebuah peradaban baru yang lebih maju, atau kehidupan yang kita jalani dengan ditambah penerapan protokol kesehatan, begitu orang umum memahaminya. Dalam kehidupan setelah adanya virus COVID memang telah menyebabkan terjadinya sebuah anomali, yaitu perubahan kebiasaan kita yang harus menjaga jarak terus tidak bersalaman, harus sering mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, adanya pengecekan suhu di berbagai tempat, budaya memakai masker ketika bertemu orang dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang kita harus menerima dan mengadopsinya. Ini merupakan wujud adanya perubahan perilaku dan optimisme bahwa kita bisa melewati pandemi ini. Jika melihat kurva penderita COVID dalam kurun waktu 3 bulan ini, kita telah mengalami masa puncak pada tanggal 20 Mei dan kita optimis kurvanya akan segera turun. Dan sesuai prediksi para pakar statistika dan matematika, bisa landai kemungkinan paling cepat di bulan Agustus atau September, lama-lamanya di bulan Oktober. Dan kehidupan baru pasca COVID-19 ini akan dimulai. Prediksi ini merupakan prediksi melalui model probabilistik yang didasarkan pada data nyata sebaran virus COVID yang ada di Indonesia. New normal atau kehidupan yang baru, fasenya sebenarnya kita sudah mengalaminya. Menurut saya, new normal terbagi dalam 5 fase. Yang pertama yaitu fase pengenalan, kedua fase persuasi, yang ketiga fase kesadaran, yang keempat fase transformasi peradaban, yang kelima adalah nanti fase peradaban barunya. New normal pada fase awal, yaitu pada fase pengenalan, sebenarnya sudah dialami oleh masyarakat saat pertama kali diumumkannya kasus COVID yang ada di Indonesia, yaitu pada awal bulan Maret. Dan akhirnya diterapkannya kebijakan bekerja dari rumah, belajar di rumah, penerapan social distancing kemudian sampai penerapan physical distancing. Pada fase awal ini terjadi perubahan interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dilakukan dengan cara yang baru dari suasana sebelum adanya virus COVID-19. Rapat kemudian dilakukan secara online, ada seminar online, kuliah pembelajaran dilakukan secara online, dan terjadi juga peningkatan jual beli secara online. Hal ini merupakan sebuah fenomena normal baru di fase awal yang disebabkan oleh perubahan komunikasi masyarakat yang beralih dari pola komunikasi lama kepada komunikasi berbasis teknologi digital. Fase selanjutnya adalah fase kedua atau fase persuasi. Di sini itu terjadi sebuah komunikasi antara teman, antara keluarga, individu dengan keluarga mengenai apa sih itu COVID. Nah, di sini terjadi sebuah transfer pengetahuan. Ini seiring dengan pada saat pemerintah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah yang menjadi epicentrum dari penyebaran virus COVID-19. Nah, di saat yang sama
daerah lain kan juga melakukan kontrol, ya, pencegahan penyebaran virus COVID-19 dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat. Ini juga mendukung fase transfer pengetahuan mengenai COVID kepada masyarakat di fase persuasi ini, sehingga terjadi penyesuaian ruang-ruang sosial serta ruang publik yang luas, ya, yang real, berubah menjadi ruang institusi keluarga dan ruang dunia maya atau virtual society. Nah, rumah akhirnya memiliki fungsi ganda. Di satu sisi rumah memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, di sisi yang lainnya rumah juga menjadi fungsi produksi atau menjadi tempat kerja. Inilah yang kemudian memerlukan banyak penyesuaian dan bisa berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga selama pandemi jika tidak dikelola dengan baik, yaitu dengan saling perhatian, mengatur keuangan dengan baik, ya, dan saling support. Karena jika tidak, akan menimbulkan konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pada fase persuasi ini juga masyarakat yang masih berkumpul di kafe, warung kopi, tidak memakai masker, masih berpergian ke luar daerah padahal daerah PSBB, ya, dan pelanggaran PSBB lainnya ditertibkan. Di daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB juga di perbatasan-perbatasan wilayah ada pengecekan. Nah, disinilah yang mengakibatkan atau yang membuat masyarakat semakin terbiasa menjalani kondisi normal yang baru atau kondisi fase normal persuasi. Inilah fase kedua new normal. Nah, kalau fase yang ketiga adalah fase kesadaran, yaitu di mana masyarakat sudah mulai sadar bahwa melaksanakan protokol kesehatan itu penting bagi dirinya. Dan pada fase ini kita bisa melihat langsung saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu setelah berjalannya dan ada penambahan waktu, pembatasan sosial berskala besar, dan adanya pengetatan kontrol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat. Nah, di Lebaran kali ini menjadi gambaran kehidupan normal baru yang akan kita jalani. Interaksi silaturahmi yang biasanya terjadi secara langsung tergantikan dengan interaksi tidak langsung melalui komunikasi berbasis teknologi digital. Di sini kita bisa melihat terjadi sebuah disrupsi budaya, ya, yang kita tidak pernah membayangkan akan adanya sungkeman virtual dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ya, ada nilai yang dianggap tidak sopan sebenarnya ketika meminta maaf kepada orang tua atau saudara yang lebih tua melalui media digital. Tapi karena adanya pandemi virus COVID ini, akhirnya semua itu menjadi termaafkan, ya. Jadi ada sebuah pemakluman di sini. Nah, tradisi mudik, tradisi halal bihalal, budaya berkumpul yang memiliki nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, mau tidak mau juga tergantikan dengan komunikasi virtual. Di beberapa daerah yang berzona hijau juga terdapat fenomena yang menarik, karena di rumah-rumah itu terdapat tulisan, ya, ditempel maupun di kaos-kaos yang dipakai. Tulisannya ora salaman tetap sedulur, yang artinya tidak bersalaman tetap bersaudara juga. Nah, cara bersalaman anak muda pun juga berubah menjadi hanya saling menempelkan lengan, ya. Kebiasaan menggelar halal bihalal keluarga besar, menggelar pesta pernikahan. Kalau pas habis Lebaran biasanya banyak pesta pernikahan, pertunjukan musik ataupun hiburan yang lainnya juga tidak ada. Lebaran kali ini sepi aktivitas sosial di ruang publik.
Pada fase yang keempat, yaitu transformasi peradaban, adalah fase saat beredarnya wacana kehidupan normal baru. Wacana ini sebenarnya merupakan wacana global karena sudah banyak negara-negara yang kurva infeksi virus COVID-nya turun dan landai. Selain itu juga dengan adanya pernyataan dari WHO bahwa kita harus menuju kehidupan normal baru karena virus ini akan berdampingan dengan kita sampai vaksin ditemukan. Dan dalam era sekarang yang kecepatan produksi informasi yang sangat cepat menyebabkan wacana atau narasi kehidupan normal baru secara cepat menjadi narasi yang dibicarakan dan dibahas di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah kita dengan cepat merespon kondisi ini dan kita harus mendukung niat pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian dalam kehidupan new normal dengan penetapan kehidupan normal baru dengan pertimbangan kurva epidemiologi di masing-masing daerah, dan tentunya akan dilihat bagaimana kondisi masing-masing daerah, dan kondisi normal baru ini nanti akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, sehingga perekonomian bisa berjalan kembali. Nah, di fase ini kita akan bersiap dalam menghadapi kehidupan normal yang baru, pola interaksi yang baru, norma yang baru, baik norma secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah maupun norma yang tidak tertulis yang nantinya akan terbentuk secara sendirinya melalui kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Di sini juga akan terjadi sebuah transformasi, yaitu bagaimana masyarakat membangun kedisiplinan dalam menjaga kesehatan. Jadi ada perubahan yang lebih baik. Jadi nanti individu akan semakin menjaga kesehatannya dengan baik, ada perubahan perilaku yang positif. Dan kita juga akan lebih mengadopsi lebih banyak teknologi ya, yang sebelumnya kita kan jarang memanfaatkan teknologi secara sering ya. Nah, tapi dengan adanya COVID ini ya, kita sekarang lebih sering memanfaatkan teknologi daripada pertemuan-pertemuan secara langsung. Dan di sini juga akan terjadi transformasi disiplin intelektual yang baru karena pengetahuan, diskusi ya, diskursus mengenai pengetahuan dan mengenai COVID ini terjadi sangat masif dan sangat banyak, bahkan pertemuan-pertemuannya gratis ya. Di sini merupakan satu diskursus yang sangat baik menurut saya. Tentunya ada konsekuensi atau dampak dari virus COVID-19 ini yang telah menimbulkan disrupsi tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tatanan sosial yang sangat jelas terdisrupsi adalah cara kita berinteraksi sosial yang berubah menjadi interaksi di dalam dunia maya. Hal ini mungkin yang disebut Baudrillard sebagai ekstasi komunikasi ya, atau hilangnya ruang publik. Nah, apakah ini merupakan benar-benar akhir dari kehidupan sosial yang nyata seperti yang diprediksikan oleh Baudrillard sebelum adanya COVID ya? Ternyata adanya COVID mendorong manusia semakin melakukan ekstasi komunikasi. Di budaya juga terjadi disrupsi, kebudayaan bersalaman, berkumpul, sungkeman juga kita udah lihat sendiri terdisrupsi. Kondisi ekonomi juga terdisrupsi, perilaku belanja secara langsung ya semakin terdorong untuk berubah menjadi berbelanja online. Hal ini jelas mengancam aktivitas jual beli tradisional yang mau tidak mau para penjual pasar harus berinovasi, memberikan layanan pembelian minimal lah melalui SMS, WA yang akhirnya nanti akan diantarkan ke rumah. Pandemi ini juga mendisrupsi keadaan politik yang ada di Indonesia. Dalam situasi normal, syarat quorum tentunya menjadi sangat mutlak dalam pengambilan keputusan di DPR.
Tapi karena adanya wabah virus, terjadi adaptasi. DPR dalam mengambil keputusan mengkombinasikan kehadiran secara langsung dan virtual. Hal ini untuk mengedepankan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya pemilihan umum ke depan akan menerapkan sistem e-voting yang disempurnakan dengan protokol kesehatan menjaga jarak dalam antrian. Karena e-voting ini sudah terbukti pada uji coba Pilkades di beberapa desa yang menjadi prototipe di Indonesia. E-voting selain rendah biaya, lebih efisien, efektif, dan e-voting tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dalam waktu yang lama saat penghitungan suara. Karena hasilnya bisa segera diketahui setelah TPS ditutup, atau mungkin bisa memilih di rumah menggunakan HP. Ya, ini kan kalau benar-benar terjadi berarti menjadi satu fenomena disrupsi di tatanan politik yang ada di Indonesia. Jadi, dalam transformasi kehidupan ke kehidupan normal baru akan menjadi tantangan bagi kebudayaan kita. Solidaritas kita akan ditantang dalam melewati pandemi ini. Ketuk tular, saling menyampaikan dan mengingatkan kepada anggota masyarakat untuk menaati serta memasyarakatkan norma yang baru. Oleh karena itu, dalam proses transformasi ini, kita harus berhasil dalam melewatinya, sehingga kita bisa memenangkannya menuju peradaban baru yang lebih maju. Saya memiliki gagasan yang ingin saya tawarkan. Jika kita gunakan teori Rogers dalam transformasi kehidupan baru ini, kita memerlukan persiapan khusus mengenai bagaimana karakteristik anggota masyarakat, tentunya karakteristik masyarakat Indonesia sebagai penerima norma baru. Kita juga harus melibatkan atau menunjuk agen-agen pembaharunya. Kita harus melibatkan tokoh masyarakat, kita harus bisa memilih saluran komunikasi yang tepat, memahami struktur dan sistem nilai norma masyarakatnya. Kita juga harus melihat homofili dan heterofilinya. Jadi, mempersiapkan kehidupan normal yang baru di Indonesia harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tentunya penerapannya berbeda-beda karena Indonesia itu masyarakatnya sangat beragam. Jika kita menggunakan pemikiran Skinner dalam mempersiapkan perubahan perilaku, maka membutuhkan stimulus organisme respon. Aspek terpenting di sini adalah organisme, di mana faktor pesan harus bisa tersampaikan dengan baik oleh komunikator kepada komunikan. Jadi komunikator harus mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Kalau menurut Rogers, antara komunikator dengan komunikan harus memiliki homofili, yaitu kesamaan kepercayaan, nilai-nilai, pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Jika kita lihat dari sudut pandang fenomenologi, maka masyarakat harus memiliki struktur pengetahuan dan struktur kesadaran dalam membentuk norma dan kehidupan yang baru nanti. Oleh karena itu, partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatlah penting. Agar apa? Agar terjadi kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat, sehingga norma baru nantinya bisa dipahami dan ditaati bersama oleh masyarakat, baik norma tertulis yang tentunya yang sudah dipersiapkan dan dibuat oleh negara, maupun norma tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat untuk ditaati bersama-sama. Selain itu, pengetahuan masyarakat adalah unsur keberhasilan utama, karena persepsi atau konstruksi sosial atas kondisi pandemi itu dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat mengenai realitas yang terjadi dan konstruksi media, terutama media sosial yang bertebaran hoaks, sehingga kondisi masyarakat saat ini cenderung mengalami kecemasan, ketakutan, dan stigma negatif, sehingga muncul stigma kalau ada salah satu keluarga yang terkena virus, maka anggota keluarga yang lain itu akan cemas dan takut. Yang lebih parah lagi, kemudian keluarga ini dikucilkan oleh warga kampungnya. Jika ada salah satu warga di salah satu desa yang terkena virus, maka satu desa itu juga akan cemas dan takut. Kemudian desa ini akan dikucilkan oleh desa yang lainnya.
Karena apa? Karena ada stigma negatif bahwa orang yang kena virus maka akan menular ke semuanya. Padahal jika penanganan dan pengetahuannya cukup mengenai penularan, maka penularan ini bisa dicegah. Sehingga memberi pengetahuan kepada masyarakat secara menyeluruh sangatlah penting agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan mengenai virus COVID ini, sehingga rasa cemas, takut, stigma negatif tidak meluas di masyarakat, sehingga kita bisa lebih tenang dan kita bisa semakin solid, kita bisa semakin gotong royong untuk menghadapi semua ini. Nah, di sini modal sosial dan modal budaya yang dimiliki oleh bangsa kita akan diuji. Kita harus lebih tenang, kita harus bisa memiliki sifat yang lebih empati, solidaritas yang tinggi, semangat gotong royong. Itu yang harus kita pertahankan untuk memenangkan menuju peradaban baru yang lebih maju. Kita juga harus tahu bahwa rasa pekewo atau tidak enak hati bisa menjadi faktor yang menyebabkan beberapa kasus penularan malah terjadi. Seperti ketika bertemu, kita tidak enak hati ketika tidak bersalaman atau menolak kebiasaan berkumpul. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, dan kita harus menyadari bersama ketika tidak bersalaman ya tidak apa-apa gitu. Kita jelaskan saja kepada orang yang kita temui. Indonesia mempunyai modal sosial yang kuat dalam proses transformasi peradaban dan dalam mempersiapkan menuju ke fase kelima yang saya sebut sebagai peradaban baru. Karena apa? Ingat, kita memiliki simpati, empati, saling menghormati, menghargai, solidaritas yang tinggi yang tercermin dalam budaya gotong royong. Itulah modal sosial dan modal budaya yang kita miliki. Sehingga kita harus bergotong royong dalam wujud saling perhatian antar anggota keluarga, dukungan sosial antar satu orang ke orang lain. Agar apa? Agar imunitas kita menjadi baik. Para tenaga medis ya berjuang dengan melakukan perawatan. Pemerintah dengan sosialisasi kebijakan dan penerapan kebijakannya. Ilmuwan atau peneliti sosiologi melakukan penelitian serta memberikan solusi dalam mempersiapkan dan menjalankan tatanan kehidupan sosial yang baru. Masyarakat berkontribusi dengan cara patuh dan menjalankan semua arahan pemerintah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki andil yang sama dalam memberikan pengetahuan, arahan, dan ketenangan psikologis masyarakat. Media massa dengan memberikan tontonan yang mencerdaskan dan menyehatkan. Itulah gotong royong yang harus kita lakukan. Jadi faktor lain yang harus menjadi perhatian khusus dalam new normal nanti adalah kesehatan jiwa atau psikologi masyarakat. Konflik yang mungkin terjadi, perekonomian, dan dampak-dampak perubahan yang terjadi. Kita harus memberikan perhatian lebih kepada kelompok usia lanjut, anak-anak, masyarakat miskin, masyarakat yang terkena dampak PHK. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, dalam seminar yang akan dilaksanakan nanti, secara spesifik akan membahas bagaimana proses transformasi menuju peradaban baru. Pembahasan spesifik mulai dari fenomena setelah Indonesia diumumkan terinfeksi virus COVID-19, pentingnya peran elit lokal, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pencegahan penularan virus, solusi penanggulangan kemiskinan yang bertambah, dan persiapan apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kehidupan normal baru dalam perspektif sosiologi. Tentunya sesuai kondisi karakteristik masyarakat Indonesia saat ini.
Para pembicara juga mewakili sebagian besar wilayah di Indonesia. Yang pertama, Pak Zahid adalah aktivis Lingkar Sosiologi Agama IAIN Kediri dari Jawa Timur, akan membahas mengenai distingsi religiositas masyarakat antara ketakutan dan kesalehan dalam beragama pasca COVID-19. Yang kedua, Bu Luna adalah dosen sosiologi UBB dari Bangka Belitung, akan membahas mengenai masyarakat resiko dan the new normal life. Yang ketiga ada Pak Suparman, dosen sosiologi UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat. Beliau akan membahas mengenai new normal pada masa pandemi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang keempat ada Bu Marini. Beliau adalah dosen sosiologi Unsia Aceh, akan membahas mengenai peran elit lokal di Aceh, tinjauan selama masa pandemi COVID-19 hingga memasuki new normal era. Yang kelima ada Bu Juli, dosen sosiologi UPR Kalimantan Tengah. Beliau akan membahas mengenai konsekuensi new normal pada masyarakat kota Palangkaraya. Dan yang terakhir, Pak Habib. Beliau adalah staf peneliti Balitbang Penerapan Teknologi Pemukiman Kementerian PUPR, akan membahas mengenai jaringan sosial sebagai mekanisme survival masyarakat miskin menghadapi dampak pandemi COVID-19. Sekian pengantar dari saya. Sampai jumpa di webinar Brindilog Sosiologi Indonesia di tanggal 7 Juni 2020. Salam sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.